Hai, selamat datang di YouTube channel Batik Ulin. Nah, jadi di video ini akan membahas tentang pembuatan batik ulin. Kira-kira batik ulin itu apa sih? Yuk, kalau ada yang mau tahu lebih dalam, kita tanya langsung ke owner batik ulin. Baik, sekarang kita sudah bersama owner batik ulin. Ibu boleh perkenalkan dirinya? Baik, nama saya Yuli Ekasari, akan tetapi di biro ini saya lebih dikenal oleh teman-teman dengan panggilan Ibu Yulinda. Jadi pengen tahu nih, gimana sih awalnya itu mulai mendirikan usaha batik ulin ini? Baik, Batik Ulin mulai dirintis tahun 2017, tepatnya di bulan Maret. Saat itu saya pertama kali belajar membatik dengan dibimbing oleh guru yang berasal dari Surabaya. Beliau bernama Pak Erwin. Kemudian setelah itu saya masih belajar dengan beberapa guru lagi, dengan almarhum Pak Hendrik yang ada di Jogja, dan juga dengan beberapa pengajar batik yang ada di Pekalongan, dan juga pernah belajar dengan Surabaya lagi, seperti itu. Banyak juga ya. Selama proses belajarnya itu kira-kira pernah sempat kendalanya itu apa aja? Kendalanya banyak, terutama bahan-bahan dan perlengkapan itu kebanyakan kan harus mendatangkan dari Jawa. Pada awal-awal belajar sempat up down begitu, karena saya merasa membatik itu bukan bidang saya. Sudah lama saya tidak pernah menggambar, kemudian saya merasa nggak pernah betah untuk duduk diam selama 30 menit. Biasanya sudah bergerak ke sana kemari, sudah melakukan kegiatan lain. Jadi ketika pertama kali belajar membatik, awalnya apakah saya bisa setelaten itu? Akan tetapi dalam perkembangannya saya menemukan bahwasanya membatik itu bukan cuma kita duduk diam perlu konsentrasi, akan tetapi juga merupakan sarana untuk relaksasi, bisa untuk menghilangkan stres. Kita harus konsentrasi tapi tidak tegang. Jadi sebenarnya bisa sarana untuk relaksasi, seperti itu menurut saya. Kalau boleh tahu nih, berapa lama sih waktu dulu itu belajarnya? Belajarnya di awal-awal itu 7 hari. Itu belajar dasar sama belajar mewarnai dengan Pak Erwin. Waktu itu masih dengan pewarna sintetis tapi yang ramah lingkungan yang direkomendasikan oleh UNESCO. Akan tetapi kemudian saya juga belajar secara khusus tentang membatik dengan pewarnaan alam, yang saya pelajari langsung dari pakar pewarna alam di Jogja, beliau almarhum Bapak Hendrik. Dan kemudian ketika pulang ke Berau, saya mencari pewarna yang merupakan khas Berau, dan itu tanaman itu tidak ada di Jawa, tumbuhnya selama ini hanya ada di Kalimantan. Tanaman itu sangat istimewa, yaitu ulin, kayu ulin. Kayu ulin disebut juga kayu besi, di mana tumbuhnya tanaman ini sangat istimewa, Mbak, karena usianya ratusan tahun, dan juga yang kita pergunakan itu bukan kayunya saja, akan tetapi limbahnya, baik serbuk gergaji maupun tatalan bekas orang-orang sisa membangun rumah kayak gitu. Jadi saya menggunakan barang sisa, barang bekas yang sudah dibuang orang. Jadi itu untuk sebagai ciri khas juga ya? Selain ciri khas, ternyata batik ulin itu, pewarna ulin itu merupakan pewarna yang sangat kuat, yang sangat bandel mengikat warna di kelasnya. Artinya dibandingkan pewarna-pewarna alam lainnya, baik itu biasanya kan orang menggunakan secang, menggunakan tegeran, kunyit. Nah, ulin ini istimewanya warnanya lebih kuat, terus kemudian juga tidak mudah luntur dibandingkan yang lain. Meskipun dengan pengikatnya atau fiksasinya itu dengan fiksasi yang standar,
untuk pewarnaan yang serupa dengan tawas, dengan kapur yang lebih merah, dan untuk pewarnaan lebih gelap dengan menggunakan tunjung. Tapi dengan menggunakan pewarna dasar kayu ulin, warnanya itu sangat kuat, tidak mudah luntur. Seperti itu. Selain menggunakan pewarna ulin, apakah ada pewarna lain yang digunakan? Ya, ada. Pewarna yang ibu gunakan adalah pewarna sintetis, akan tetapi sintetis yang direkomendasikan oleh UNESCO. Karena ada pewarna sintetis itu yang juga bisa merusak kulit kalau itu digunakan kurun waktu, misalnya 2 tahun berturut-turut atau semacam itu. Akan tetapi warna yang ibu gunakan itu Remasol, itu sudah mendapat rekomendasi dari UNESCO. Artinya ini aman untuk kita gunakan. Baiklah, tadi itu merupakan penjelasan singkat dari Bu Yuli mengenai batik ulin. Setelah ini kita akan melihat bagaimana proses pembuatan batik menggunakan pewarna sintetis yang ramah lingkungan yang direkomendasikan oleh UNESCO. Tahap pertama yaitu membuat desain. Itu objek apa ya, Bu? Ini salah satu ukiran yang menjadikan batik ulin memberikan ciri khas tersendiri, yaitu ukiran Kalimantan. Baik, tahap berikutnya yaitu memindahkan desain ke kain. Ya, ini menggunakan canting apa ya, Bu? Ini canting elektrik, Mbak. Kalau pada zaman dahulu kita kan biasanya menggunakan canting manual. Nah, sekarang untuk memudahkan kita mencanting bisa di mana saja, bisa kapan saja. Yang penting ada aliran listrik ya. Jadi kita bisa memudahkan untuk mencanting dan lebih praktis. Makanya kalau dulu anak muda barangkali malas atau enggan belajar membatik karena harus ribet menyiapkan kompor, cantingnya, segala sesuatunya. Kalau sekarang dengan canting elektrik praktis dan bisa mudah dibawa kemana-mana. Ini masih dalam tahap mencanting ya. Canting yang kita gunakan juga bermacam-macam. Jadi kalau yang tipikal begini, ini bisa untuk di bawahnya ada alasnya, ini lebih cepat. Akan tetapi nanti kita gunakan canting yang model satunya lagi pada saat kita membuat pola. Karena kalau membuat pola pakai canting ini biasanya bagi pemula itu cenderung meluber. Kalau ini disesuaikan kreasi saja ya. Ini di titik-titik saja. Namanya isen-isen. Ini boleh dalam bentuk lingkaran, dalam bentuk bunga, atau bentuk daun, atau bentuk-bentuk yang lainnya. Saya menyebut ini sebagai batik kontemporer atau batik kekinian. Batiknya anak muda nih. Ini merupakan burung enggang ya, Bu? Iya. Nah, ini yang saya maksud, Mbak. Kalau menggunakan canting yang elektrik yang model seperti ini untuk membuat motif. Karena kalau menggunakan ini relatif lebih mudah, selain lebih ramping dan juga menghindari meluber. Ini motif Kalimantan yang tadi ya? Ya, ini yang motif ukiran Kalimantan yang mencirikan bahwasannya batik-batik ini dibuat di Kalimantan dan merupakan ciri khas daerah Kalimantan.
Berikut adalah proses pengecapan. Jadi, dalam membatik, selain menggunakan canting manual, dapat juga menggunakan alat cap yang bertujuan untuk memindahkan lilin ke kain. Setelah tahap mencanting, berikutnya adalah pewarnaan. Nah, itu kita lihat ibu sedang mewarnai batik. Ini yang menggunakan pewarna sintetis tadi ya, Bu? Ya, ini menggunakan pewarna Remasol. Ini untuk pewarnaan kita punya berbagai macam metode ya. Ada yang ini namanya di blok dulu, semua di warna dasar dulu, tapi ada yang di motif-motifnya yang diwarnai. Ini kita gunakan yang motif dasar, semuanya sama dulu. Menggunakan apa itu? Warna Remasol. Alat bantunya? Menggunakan busa ya. Bisa busa, bisa kuas. Setelah proses pewarnaan, berikutnya adalah tahap pengeringan. Nah, disinilah gudang tempat-tempat penyimpanan kain yang dikeringkan. Tujuannya di dalam ruangan karena apabila terkena cahaya matahari, warna akan menjadi belang-belang atau membentuk pulau, dan itu memberikan kesan yang gak bagus terhadap kain. Setelah proses pengeringan kain, tahap berikutnya yaitu fiksasi. Fiksasi yaitu pemberian water glass yang bertujuan untuk mengunci warna agar tidak luntur. Apakah caranya hanya digosok atau ada cara khusus ketika pemberian water glass? Tinggal gosok, tapi kalau bisa warnanya itu dari yang terang dulu, dari yang cerah baru yang ke gelap, biar tidak tercampur nanti. Takutnya kan kalau gelap dulu ke terang, gelapnya nyebar-nyebar yang di terang itu takutnya. Kalau gini kan warna merah dulu aja. Baru yang terakhir warna hitam. Gini. Kalau bisa pas menggosok satu arah aja. Begini. Jangan begini. Biar apa? Ya biar rapi, biar rata, biar nggak belang nantinya. Ini kan ditarik-tarik warnanya soalnya. Ini aja bisa luntur kalau ini. Terus kalau ngasih water glass, kalau bisa agak diperas dikit, jangan terlalu basah.
Setelah diberi water glass secara merata seperti ini, biasanya didiamkan berapa lama ya? Kalau habis dikasih begini, kasih aja semalaman. Kasih kering semalam. Udah itu. Saat ini telah memasuki tahap akhir, yaitu pengrebusan. Setelah diberi water glass dan didiamkan semalaman, pengrebusan ini bertujuan untuk melunturkan sisa-sisa lilin pada kain. Apakah ada cairan khusus yang dipakai untuk selama pengrebusan? Ini. Kalau merebus pakai ini namanya sodabu. Ini takarannya kira-kira lah. Kalau banyak kainnya banyak yang direbus, biasanya itu segini penuh. Kalau cuma sebiji 2 biji kasih setengah aja sodabu. Direbusnya biasanya berapa lama? Ya sampai lilinya hilang semua. Nah ini kan baru celup kan sudah hilang. Nih agak hilang lilinya kan. Nih kalau bisa terus sampai bersih. Oh, jadi nggak didiemin gitu ya? Jangan, kalau merebus sambil diangkat-angkat. Ini ketinggian tempatnya. Terus diangkat ke sini sampai lilinya hilang semua. Kalau tidak kuat panas, pakai rentangan. Kalau kuat langsung aja. Oh, ini kan hilang lilinya. Mulai hilang kan? Tapi ini bagian lain masih ada, teruskan aja. Apakah harus dalam kondisi airnya sudah mendidih? Oh iya ada. Nah itu biar cepat lilinya luntur. Kalau tidak mendidih biasanya agak lama lilinya luntur itu. Jadi capek. Kalau bisa betul panas. Oh ya, kalau banyak kainnya itu jangan langsung dicelup semua satu-satu. Biasanya 2 kain dicelup, airnya itu dingin lagi, harus dipanaskan lagi biar cepet lagi. Setelah direbus dan sebelum dijemur, kain dibilas dulu untuk melunturkan sisa-sisa lilin. Demikian tadi telah kita saksikan bersama proses pembuatan batik ulin, yang mana di setiap tahapannya mengandung nilai-nilai filosofi kehidupan. Batik ulin bukan sekedar batik, akan tetapi dibuat dengan sepenuh hati, dengan imajinasi yang tinggi, secara teliti dan hati-hati. Menyatukan hati, memadukan kreasi. Ada cerita di setiap lembarnya, menggulirkan asa, yang digores cinta di setiap warna. Rasakan sensasinya bersama batik ulin. Anda tetap bahagia meskipun tanpa gadget seharian. Saya Sima Ceri Salsabila, terima kasih sudah menyaksikan channel Batik Ulin. Jangan lupa saksikan juga episode-episode yang lain, seperti membuat batik dengan pewarna alam, membuat ekoprint, dan episode yang menayangkan kegiatan-kegiatan menarik lainnya. Batik Ulin, goresan warna penuh cinta.